Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan eh, salah satu kajian, yaitu kajian mengenai pembelajaran secara menggunakan buku teks. Eh, apakah bisa terlihat PowerPoint-nya? Sudah. Sudah ya. Terima kasih. Baik, pembelajaran secara menggunakan buku teks. Nah, buku teks ini memang tidak, penggunaannya itu tidak terlepas dari guru. Sebab apa? Sebab ada beberapa asumsi-asumsi, bisa juga dikarenakan buku teks itu merupakan bagian dari standar materi yang akan diberikan oleh guru. Terus kemudian bisa juga karena eh, ada beberapa sumber-sumber yang akan digunakan oleh siswa untuk belajar secara. Nah, kemudian buku teks sebagai sumber belajar. Pertama, menurut Garvey and Krug ya, sebagai sumber buku teks sejarah pada umumnya sama dengan referensi, dan sebenarnya sebagian besar buku-buku sejarah itu disusun berdasarkan perencanaan. Nah, berdasarkan perencanaan itu maksudnya apa? Maksudnya berdasarkan pada beberapa ilmu pengetahuan. Seperti kalau sejarah itu biasanya digunakan disusun berdasarkan secara kronologis, kemudian disusun berdasarkan tema tertentu. Nah, itu dapat dikatakan namanya buku teks sebagai sumber sejarah. Nah, kemudian salah satu betapa pentingnya buku teks dalam pembelajaran sejarah itu dikarenakan memiliki fungsi. Kalau menurut Kocar dalam bukunya Teaching of History, itu dapat diandalkan untuk memperoleh informasi penting, dan buku teks itu jelas disusun dengan menunjukkan urutan dan kesinambungan. Jadi buku teks itu apabila bisa dapat digunakan, itu harus jelas disusun, menunjukkan urutan, dan ada kesinambungan dari tema-tema yang akan dipelajari. Kemudian keterampilan yang diajarkan siswa menggunakan buku teks, ada beberapa keterampilan menurut Garvey and Krug. Pertama yaitu menggunakan rujukan. Artinya apa? Keterampilan ini siswa itu diajarkan yaitu mencari informasi menggunakan indeks dari tema-tema yang akan dikaji. Kemudian memahami. Nah, memahami itu bagaimana siswa itu memahami wacana-wacana dari informasi dari yang disajikan buku teks. Terus kemudian juga dari informasinya suatu grafik, suatu peta itu dipahami oleh siswa, itu bagian dari keterampilan memahami. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan analisis dan kritis. Analisis dan kritis itu siswa diajarkan membaca dengan pertanyaan di benak mereka. Nah, dari benak mereka itu kemudian siswa itu mendapatkan suatu masalah yang akan yang akan didapat, yang akan dipelajari kemudian mendapatkan dari jawaban dari informasi yang ada di dalam buku teks. Kemudian berimajinasi. Nah, berimajinasi ini bagaimana siswa itu dapat merangsang informasi yang ada di dalam buku teks. Nah, rangsangan tersebut itu siswa itu dapat dapat mengembangkan dari peristiwa-peristiwa tersebut dengan keterampilan pemahamannya, itu namanya berimajinasi. Mencatat. Nah, mencatat ini keterampilan yang bagi siswa itu ada keterlibatan siswa dalam mendapatkan sebuah informasi dengan dicatatnya, itu namanya mencatat. Ada beberapa pemilihan buku teks sejarah menurut Dick and Carey, begitu juga Adli Suparman ya. Buku teks sebagai bahan ajar dapat digunakan apabila ada bahasa yang komunikatif, bahasanya itu dapat dipahami oleh siswa, kemudian sederhana dan relevan sesuai dengan kemampuan siswa, dan juga desain fisiknya menarik. Itu menurut Dick and Carey dan juga buku Adli Supratman, desain instruksional modern. Nah, pemilihan buku teks itu juga menilai Garvey and Krug ya. Ada beberapa kriteria. Pertama yaitu mencakupan. Pencakupan itu gini. Jarang sekali buku teks itu berisi materi dalam suatu silabus.
Makanya tingkat cakupan tersebut dijadikan kriteria dalam memilih buku. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahasa. Jadi pemilihan bahasa yang digunakan apakah memiliki kesesuaian terhadap siswa. Kalau bahasanya itu filosofis, kalau siswanya itu hanya siswa SMA, ya tidak bisa digunakan oleh siswa. Artinya apa? Tidak sesuai dengan standarnya. Yang ketiga, ketepatan itu bagaimana buku-buku ada beberapa buku-buku tersebut itu dapat kredibel, dapat materi tersebut itu sangat memiliki ketepatan pada sesuai dengan kaidah-kaidah sejarah, itu namanya ketepatan. Yang keempat adalah susunan. Nah, susunan itu mulai dari berarti judul, kemudian subtopik. Nah, itu susunan itu. Ada kemudian daya tarik yang kelima, yaitu daya tarik misalnya diberikan gambar, diberikan data. Nah, itu kemudian harga itu jelas, itu yang keenam, itu terakhir adalah harga itu. Sebab kenapa? Harga itu memberikan, itu bisa kadang siswa kemampuan finansial itu memberikan pengaruh bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Jadi itu harga itu. Nah, bagaimana pengembangannya? Pengembangan pembelajaran menggunakan buku teks itu bisa dilakukan dengan menggunakan model Dig and Carry. Nah, Dig and Carry kita bisa bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dulu, baru kemudian setelah mengidentifikasi pembelajaran dan juga konteks. Setelah itu kemudian kita mengidentifikasi dari analisis mengenai pembelajaran. Setelah menganalisis pembelajaran, kemudian kita menuliskan tujuan pembelajaran tersebut. Bagaimana tujuan pembelajaran itu kita implementasikan kepada siswa. Nah, siswa itu dibawa kemana? Nah, itu ada beberapa analisis seperti ABCD, yaitu audien, behavior, condition, dan degree. Kemudian mengembangkan instrumennya, bagaimana mengukur ketercapaian tujuan tersebut, dengan alat apa itu instrumennya. Kemudian mengembangkan strateginya, bagaimana kita melakukan pembelajaran, strategi apa yang kita gunakan. Setelah itu kita development, yaitu mengembangkan proses pembelajaran. Setelah itu kita mendesain evaluasi formatif dan sumatifnya. Itu salah satu pengembangan, bagaimana mengembangkan buku teks menggunakan model Dig and Carry. Bagaimana strategi pembelajaran dengan menggunakan buku teks? Pertama, ada beberapa alternatif ya strategi menggunakan buku teks. Pertama yaitu menggunakan KWL, sebagaimana yang saya pernah gunakan, atau know, want to learn, atau learn. Itu biasanya kita menggunakan sebuah tabel atau chart. Seperti contoh ini yang saya gunakan. Nah, contohnya seperti ini. Apakah sudah kelihatan contoh tabelnya? Sudah Mas, Sudah, tapi ya? agak kecil. Mungkin lebih di zoom dikit. Oke, baik. Nah, contoh gini. Misalnya tabel KWL tentang sejarah berdirinya Kerajaan Mojopahit. Siswa itu diberikan sebuah buku teks untuk menganalisis untuk memahami sebuah informasi. Dari pemahaman informasi itu misalnya tentang Mojopahit. Nah, kita berikan tabel KWL. KWL ini kemudian diberi Kerajaan Mojopahit berdiri, yang kita dipahami Kerajaan Mojopahit berdiri tahun 1293 setelah Kerajaan Singasari diserang oleh gelang-gelang. Baru kemudian want to learn, atau bagaimana proses berdirinya, bertanya apa yang kita pelajari, baru kita cari, ternyata berdirinya Kerajaan Mojopahit berawal ketika Raden Wijaya diberikan pengampunan Jayakatwang. Ini berarti dari buku teks, sesuai dengan pemahaman siswa dari buku teks. Itu langkah yang saya pernah gunakan itu. Kemudian menggunakan langkahnya Adit. Nah, ini caranya Pak Adit ini biasanya, ini analisis dokumen interpretation textbook. Biasanya itu siswa itu disajikan buku teks dulu, guru itu menjelaskan, kemudian diberikan dokumen untuk menginterpretasikan dokumen ya, terus baru itu menginterpretasikan dari buku teks. Baik, itu dari strategi
pembelajaran menggunakan buku teks. Terima kasih. Mungkin bisa ditanyakan, mungkin silakan. Iya, saya Mas Ronaldi ingin apa? Ingin bertanya sekaligus diskusi gitu. Silakan Mas Agus. Yang ingin saya diskusikan tentang pemanfaatan model buku teks ini ya. Mungkin di setiap sekolah, bahkan sekolah yang notabene adalah apa? Bukan di pusat kota dan ada di pedesaan, mungkin di pinggiran, seperti halnya saya dulu sekolah di SD di pinggiran. Nah, itu penggunaan buku teks itu menjadi penggunaan yang sangat vital, menjadi penggunaan utama dalam pembelajaran. Tetapi di sini ketika penggunaan Bentar ya, buku teks, ada rame. penggunaan buku teks, Bentar ya, ada rame. oh ya, oke, enjoy. Berantem dhisik koyo. Wuh, Mohon maaf ada gangguan. Kok makin rame? Suami. Silakan. oke. Monggo. Gini Mas, untuk penggunaan model buku teks tadi ya. Ya. Nah, di sekolah-sekolah mungkin banyak yang sudah menerapkan model pembelajaran buku teks. Bahkan di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, daerah agak apa ya, bukan di kota dan di pinggiran, buku teks ini menjadi apa ya, penggunaan model yang utama. Oke. Duh, lupa aku nanti apa. Oke. Apa tadi? Alternatif. Dicatat aja, Gus. Yuk, tak catat sih. Sudah Mas Agus. Oh. Ngapunten. Oh iya. Iya, ada gangguan. Gak apa-apa, santai. Udah saya catat kok. Ya, mungkin tadi Mas Ronaldi udah sempat mendengar ya apa penjelasan awal saya tentang bagaimana model pembelajaran buku teks ini menjadi pembelajaran utama dalam mungkin sebagian sekolah dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran sejarah, karena memungkinkan buku teks adalah media satu-satunya dalam pembelajaran. Nah, pada masa saat ini khususnya penggunaan buku teks itu yang relevan ketika pembelajaran misalkan di sekolah sudah memiliki fasilitas yang mumpuni. Dalam penggunaan buku teks itu seperti apa yang harusnya dilakukan? Mungkin kalau dijelaskan dalam bukunya Garvey and Crook ini kan lebih kepada masanya dulu. Bagaimana penggunaan model buku teks yang bisa dibilang jadul dan membosankan, karena bisa jadi siswa ini merasa ngapain baca buku terus gitu. Nah, untuk pada masa saat ini yang memungkinkan hampir semua sekolah bisa mengakses internet dan bahkan bisa mengakses jurnal dan sebagainya, itu bagaimana penggunaan buku teks selanjutnya, alternatifnya untuk supaya model ini tidak menjadi model yang membosankan lagi dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran sejarah, Mas Ronaldi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya, cukup sangat menarik sekali. Kalau dari bukunya Garvey and Crook ya, Garvey and Crook itu pada masanya itu ada beberapa panduan-panduan untuk guru dalam menggunakan buku teks. Nah, salah satunya yaitu kita itu jangan menggunakan
menggunakan hanya satu referensi saja, tetapi harus bisa membandingkan beberapa referensi yang ada di perpustakaan. Nah, itu pada zamannya ya, itu menggunakan di perpustakaan. Akan tetapi kan pada masa kini itu sudah kita menggunakan berbagai referensi dari internet, itu sudah berkembang. Nah, kita daya gunakan kita menggunakan buku teks dengan membandingkan dengan referensi-referensi yang ada di internet, itu bisa itu. Nah, bagaimana untuk melaksanakannya tergantung dengan kondisi siswa. Apakah siswa itu memiliki perangkat handphone yang menggunakan internet itu. Nah, kalau misalnya terus yang pertama itu, yang kedua biasanya kadang ada beberapa sekolah-sekolah yang tidak memperbolehkan HP kan ya, menggunakan HP untuk pembelajaran. Akan tetapi kan bisa juga itu bisa juga tergantung gurunya itu mengizinkan untuk memperbolehkan siswa untuk belajar menggunakan buku teks sekaligus membandingkannya dengan HP, informasi yang ada di HP. Kemudian ada beberapa metode langkah-langkahnya. Misalnya kalau saya itu menggunakan KWL. Nah, biasanya itu siswa itu saya ajak untuk mengajar dari materi yang akan kami ajarkan. Contoh misalnya saya akan membahas tentang kerajaan Kahuripan zamannya Erlangga pada abad ke-11 itu. Nah, terus kemudian saya memberikan buku informasi yang ada di buku teks. Dari situ kemudian kita ajak siswa itu dengan membandingkan informasi yang didapatkan melalui internet misalnya. Terus dari informasi itu kemudian diapakan itu. Nah, diapakannya itu gimana? Diapakannya itu bisa kita itu buatkan KWL ataupun bisa melakukan mencatat itu dalam artian bisa mencatat dengan menggunakan mind map. Nah, mind mapping itu itu biasanya yang kami gunakan, ataupun bisa menggunakan adit kalau misalnya gurunya itu menggunakan menyediakan dokumen yang guru sediakan. Jadi seperti itu kan itu. Baik. Dalam kondisi real gitu Mas Ronaldi di sekolah, mungkin yang sudah ngajar kayak Adam, Mbak Cici dan Mas Ronaldi, itu kadang kita menemukan guru itu menyuruh siswa untuk membaca buku teks gitu. Misalkan, ayo si A baca halaman ini gitu. Nah, itu dalam bukunya Grave and Crook ini kan tidak dianjurkan, tetapi dalam kondisi real di sekolah ketika murid misalnya nggak fokus, lalu dijadikan sebuah cara untuk siswa kembali fokus dalam pembelajaran, sehingga guru menerapkan strategi itu dalam pembelajaran. Kira-kira bagaimana kondisi realnya, Mas Ronaldi? Kalau kondisi realnya, memang kalau memang dari bukunya Garvey and Crook itu kan memang nggak efektif ya, memang ya kan, bahkan kurang memberikan andil dalam proses pembelajaran siswa kalau dalam bukunya Garvey and Crook. Akan tetapi bisa juga kita mencari solusinya, yaitu apa? Guru itu mengemukakan sebuah permasalahan ya, tergantung dari pendekatan pembelajaran yang kita gunakan. Kalau pendekatan yang kita gunakan itu biasanya kan kita menggunakan scientific approach kan. Pertama yaitu kita itu mengamati, kemudian kita itu bertanya. Setelah bertanya itu siswa itu mencari data. Nah, mencari data itu butuh waktu. Nah, dari mencari data itu siswa itu coba untuk mencari apa yang dipahami dari buku teks itu. Nah, itu kan ada masalah, bukan membaca, tapi memahami sebuah wacana yang ada di dalam buku teks, bukan membaca tapi memahami wacana yang ada di buku teks. Kemudian dicari datanya, mengumpulkan data kan, itu tadi. Setelah mengumpulkan data baru siswa itu dapat mengasosiasikan dari data-data yang dikumpulkan dari berdasarkan referensi tersebut, referensi yang didapatkan. Setelah bisa mengasosiasikan, baru siswa itu dapat menyajikan dari hasil data yang diasosiasikan itu melalui kegiatan mengomunikasikan itu. Jadi kalau pendekatannya 5M seperti itu ya, pendekatannya 5M itu.
Jadi itu pendekatannya 5M. Itu mungkin itu solusinya, yaitu bisa juga ya. Solusinya gimana? Biasanya kita itu tergantung dari waktu biasanya itu. Nah, waktunya biasanya gimana sih? Ya itu ya kita biasanya memberikan sebagai pekerjaan rumah untuk membaca buku gitu. Kalau di dalam bukunya Gergen Grek, sarannya di situ. Kalau ditambahkannya di situ. Itu Mas. Oke, terima kasih Mas Ronaldi. Soalnya banyak kan apa di sekolah-sekolah karena siswanya nggak dengerin, gurunya langsung, ayo kamu baca halaman ini. Ya, dia disuruh baca gitu. Betul. Dan saya juga dulu waktu sekolah sering kayak gitu. Maksudnya nggak dengerin, menyimak guru waktu menjelaskan, saya kena ini hukuman suruh baca satu halaman gitu. Betul, saya juga mengalami itu Mas. Saya juga kadang saya mengalami itu gini, kadang saya itu nggak memperhatikan apa yang dibaca oleh siswa, akhirnya saya dapat hukuman juga gitu. Dapat hukuman, akhirnya dapat hukuman suruh membaca. Ya yes, memang cara klasik seperti itu, cara klasik mereka, cara kasih guru. Akan tetapi kan itu kan bisa juga itu dikembangkan, tergantung dari pengembangannya tadi Mas. Kalau tujuannya itu sudah menganalisis tingkatannya, ya tujuannya harus apa yang dilakukan ya harus menganalisis. Kalau tujuannya memahami ya berarti ya masih belum kan. Nah itu. Kalau sekarang kan sudah betul-betul menganalisis yang diharapkan ya di dalam beberapa rumusan kompetensi dasar itu. Baik, terima kasih Mas Ronaldi. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan. Saya mau tanya gitu. Silakan Mas Romi mau bertanya. Ya, kalau untuk madrasah aliyah sama SMA itu kan ada pelajaran sejarah peminatan, ini terutama berkaitan dengan buku teks rujukannya, karena selama ini kan untuk materi sejarah peminatan itu sejarah dunia seperti misalnya contohnya konflik Vietnam, terus konflik Korea sama revolusi Amerika itu masih jarang itu untuk buku teksnya. Itu kalau guru itu menjelaskan tentang materi itu, jika bukunya terbatas, apakah menggunakan rujukan dari paper atau jurnal. Kemudian yang kedua itu untuk bukunya Pak Dr. Susanto Yunus Alfian, guru SMA 1 Sumberduyung. Nah itu tentang kita Paraton kalau nggak salah, itu apakah bisa digunakan sebagai rujukan untuk pembelajaran sejarah Indonesia kelas 1? Terima kasih. Ya, itu sedangkan jurnal yaitu ya, wujud jurnal itu jurnale Profesor Dr. Susanto Yunus ya, guru SMA itu yang diterbitkan JPSI itu. Oke. Gini pertanyaan pertama yaitu gini. Apakah mengenai konflik-konflik kontemporer bisa kita menggunakan rujukan-rujukan yang berbeda, rujukan-rujukan mengenai konflik perang Vietnam, terus kemudian perang Korea? Tergantung dari gurunya, tergantung dari kondisi siswanya. Patut kita ketahui juga, kalau kondisinya siswanya itu tidak memiliki misalnya perangkat-perangkat sekarang ini, tidak menggunakan perangkat-perangkat, tidak memiliki perangkat HP, dan di siswa itu tidak mengakses, ya gimana lagi? Bagaimana kreativitas kita untuk mengembangkan dari buku teks itu? Akan tetapi bisa juga itu dikembangkan dengan cara gimana? Dikembangkan dengan cara ya gurunya itu memberikan sebuah informasi dibandingkan. Jadi guru itu bisa menyediakan informasi yang lain, bisa mencetakkan beberapa referensi-referensi lain. Akan tetapi patut diketahui juga ada beberapa kriteria kelayakan yang menjadikan dari buku teks itu. Kalau bahan bacaannya yang diberikan guru itu bahan bacaan kuliah diberikan kepada siswa, ya nggak sesuai. Nah itu kan salah satu yang menjadikan pertimbangan itu. Itu ada beberapa kriteria pemilihan dalam buku teks itu, mulai dari bahasa, pencakupannya, ketepatan materi. Contohnya seperti itu. Kemudian ada susunannya itu yang pertama, di situ patut kita pahami juga. Yang kedua, apakah kita Pararaton itu bisa digunakan? Kalau menurut bukunya jurnalnya Profesor Dr. Pak Susanto Yunus itu dari guru SMA Sumberpucung, itu gini, itu bisa menggunakan beberapa alternatif menggunakan buku teks, yaitu guru harus menyediakan beberapa informasi terkait dengan kita Pararaton. Kadang bahasa Pararaton itu susah dipahami, selalu ada beberapa
beberapa pemahaman critical diskursus analisis itu harus itu perlu dipahami juga. Nah, itu bagaimana kita memahamkan sebuah pararaton itu kepada siswa, tingkatannya siswa itu. Jadi seperti itu. Bisa juga membandingkan beberapa literatur seperti bukunya Pak Suwardono ya, tafsir Pararaton itu kan Pak Suwardono, tapi dengan bahasa-bahasa kita, bahasa-bahasa yang sederhana. Jadi itu dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Nah, itu perlu kita ketahui, itu harus adanya apa? Nah, itu terutama penggunaan bahasa itu. Pak, apakah betul Pak Ken Arok itu anaknya Dewa Brahma? Bener anaknya Dewa Brahma. Lah itu kan itu perlu pemahaman tersendiri untuk memberikan pemahaman kepada siswa itu. Wah, anaknya Dewa Brahma lahir dari Ken Endok. Nah, itu. Terus kemudian kalau secara lokal, contoh misalnya, tapi nggak ada lah itu. Jadi kalau itu Mas, itu. Jadi itu Mas. Itu kalau menurut beberapa pemahaman saya. Itu. Kalau misalnya untuk itu perpustakaan sekolahan kan sekolahnya misalnya berstatus negeri kan sudah seharusnya itu untuk buku-buku tentang sejarah dunia itu dia menyediakan karena kan ada anggarannya dari negara, dari provinsi kan kalau SMA. Nah, itu apakah bisa itu nanti untuk supaya nanti guru bisa mengembangkan yang sesuai sama anak SMA, tapi kan biar lebih mudah tuh buku teksnya ada di perpus itu, jadi guru nggak perlu beli nyari bukaan sampai ke pasar-pasar toko buku yang belum tentu ada. Nah, itu apakah bisa kalau misalnya perpustakaan sekolah menyediakan gitu, untuk buku tentang sejarah dunia itu, nggak hanya buku tentang anak SMA aja, untuk guru maksudnya ini, biar nanti guru bisa mengembangkan ini. Baik, sebetulnya itu kalau di dalam kami ya itu bukan wilayahnya guru, akan tetapi wilayah dari penjamin mutu di situ. Karena apa? Dari penjamin mutu itu fungsinya yaitu apa? Yaitu memberikan sebuah mutu suatu sekolah itu apa yang kelemahan-kelemahan yang kita alami kemudian kita perbaiki. Nah, itu biasanya itu tugasnya lain itu tugasnya. Nah, dari situ ada beberapa penganggaran Mas, itu perlu diperhatikan dalam penganggaran. Kalau mengenai itu wilayah manajemennya itu Mas, bukan wilayah dari pembelajarannya, itu mengenai penganggaran dari buku teks. Contoh kalau di kami ya di Mansumenep ini kadang ya gimana lagi, kadang agak memprihatinkan juga. Sebab kenapa? Sebab jumlah buku dan juga jumlah siswa kadang tidak terpenuhi. Nah, itu yang menjadikan problematis itu. Nah, contoh misalnya apa? Contoh misalnya problem kami yaitu di kelas 11 ya, di kelas buku sejarah Indonesia kelas 11 semester 2. Siswa itu hampir saat ini masih belum memiliki itu. Nah, bagaimana kita itu mengajari mereka itu tanpa adanya itu? Akhirnya kan siswa itu ya meminjam buku yang ada di perpustakaan, buku teks yang ada di perpustakaan itu. Akan tetapi dikembalikan kembali. Itu berapa unit itu diganti itu. Jadi itu Mas, ada tergantung dari itu manajemen, itu wilayahnya manajemen itu Mas. Kadang kan ada beberapa sekolah itu mau menganggarkan, itu tergantung ada namanya rencana anggaran biaya RAB-nya, itu tergantung itu biasa wilayahnya manajemen itu dan penjamin mutu yang menggodok itu. Baru setelah itu kemudian didek anggarannya itu biasanya di tiap tahun itu biasanya. Jadi itu Mas, itu wilayah manajemen itu kalau mengenai jumlah buku teks itu. Itu Mas Romi. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Saya masih izin bertanya. Monggo, Bu Nur Hasana. Kemarin kan yang menggunakan dokumen kan sudah dijelaskan oleh Mas Adam ya.
Nah, sekarang karakteristik siswa yang seperti apa, Mas, yang cocok untuk diterapkan model menggunakan buku teks? Nah, baik. Karakteristik Saja. apa saja siswa yang cocok dengan menggunakan buku teks ya? Sebetulnya siswa itu bisa semua ya, bisa cocok semua ya, tergantung pengemasan kita, pengemasan guru untuk mengajarkan sejarah dengan menggunakan buku teks itu. Nah, tapi eh, biasanya dari situ ada beberapa dari lihat kondisi siswanya dulu. Kalau kita misalnya kondisi siswanya itu aktif, bagus, ya memang siswa itu agak nyantol, agak nyantol dengan dengan apa yang kita pahami. Akan tetapi kemudian siswa yang betul-betul, mohon maaf ya, agak malas ya, terus kemudian kurang aktif, ya, terus kemudian kemudian apa eh, menyontek hasil salinannya, menyalin hasil salinan temannya. Nah, itu kadang itu perlu waktu ya. Itu merupakan tantangan bagi guru itu. Sebetulnya bisa semua, tapi tergantung dari prosesnya itu. Prosesnya itu ya itu tantangan bagi guru, menjadi tantangan bagi guru untuk mengajarkan pembelajaran sejarah dengan menggunakan buku teks, tantangan bagi guru. Jadi itu ya tantangan ya itu tadi ya, sebuah pelajaran bagi guru untuk menjawab beberapa permasalahan tersebut. Ini cocoknya gimana, siswa ini diarahkan kemana ini. Jadi itu memang ada tantangan itu tergantung. Oke, jadi gini Mas, berdasarkan pengalaman saya dulu waktu SMA. SMA saya kan termasuk salah satu SMA favorit ya di Tuban. Nah, tapi sekalipun tidak pernah itu menggunakan model dengan menggunakan buku teks. Nah, jadi dari sisi guru, dari pandangan guru itu apa saja sih hal-hal yang mereka pertimbangkan mengapa kok model ini tidak dipakai atau bisa dikatakan jarang dipakai untuk anak-anak SMA, sedangkan bisa dilihat bahwa anak-anaknya itu tergolong anak yang aktif karena sekolahnya sendiri juga merupakan sekolah favorit. Ya nggak mungkin anaknya malas-malasan gitu, Mas. Ya, memang guru itu memiliki karakteristik dalam mengajar. Itu sudah ada, itu menjadi karakter sendiri itu. Kenapa kok guru itu tidak menggunakan buku teks? Kadang saya juga yang menggunakan, kadang tidak menggunakan buku teks, itu menggunakan PPT malahan. Jadi nggak menggunakan buku teks, jadi PPT saya kasihkan, kemudian siswa itu mempelajarinya. Nah, terus kemudian ada juga di sini juga menggunakan UKBM, tapi tidak menggunakan buku teks, UKBM LKS itu. Nantinya siswa bisa mengerjakan. Nah, itu tergantung gaya karakternya juga. Akan tetapi kalau tergantung juga gini, respon siswa. Kalau kita itu kalau siswa itu responnya bagus, yaitu gurunya itu biasanya biasanya ternyata bisa menjelaskan, kadang nggak cul tinggal lungo. Nah, itu. Nah, seperti itu. Terkait itu memang dari kreativitas guru masing-masing dan setiap model itu ada kelebihan dan kekurangannya, dan tergantung dari model itu digunakan siswa yang seperti apa. Jadi itu kalau menggunakan buku teks ya memang gimana lagi, karena memang nggak ada lagi yang yang digunakan sebagai alat pembelajaran. Contohnya seperti itu. Dan mungkin di SMA-nya Mbak Nur sudah lengkap mungkin fasilitasnya. Nah, itu itu berarti bisa dimanfaatkan oleh guru itu. Makanya si sekolahnya maju karena fasilitasnya lengkap gitu. Bisa gitu. Itu Mbak Nur. Oke, makasih Mas. Ya mungkin terakhir ya Mas ya. Terakhir. Mungkin terakhir. Kalau kelebihan dari penggunaan buku teks itu apa Mas kira-kira Mas? Apa? Kelebihannya dalam pembelajaran menggunakan buku teks gitu. Oh iya, kelebihan dari menggunakan buku teks. Nah, sebetulnya sudah saya sampaikan itu kelebihan menggunakan
buku teks ya. Kenapa kok buku teks itu betapa penting? Karena apa? Karena ada tergantung karena informasi dari buku teks itu jelas disusun menunjukkan urutan yang kesinambungan itu. Nah kadang beberapa buku teks kan sudah dikemas. Kalau buku teks itu kadang buku-buku sumber-sumber informasi kan kadang informasinya kurang dikemas, akhirnya siswa itu nggak paham. Nah itu tuh kelebihannya buku teks di situ karena sudah disusun sesuai dengan rumpun keilmuannya. Kalau sejarah biasanya disusun secara kronologis. Jadi itu penggunaannya di buku teks di situ penggunaannya. Itu kelebihannya itu. Nah, kekurangannya sebetulnya banyak sekali kekurangannya. Siswa itu kadang malas Pak mencatat, bosan terus ya itu. Ya tapi ya tidak selamanya guru itu menggunakan buku teks kan. Tidak selamanya terus menggunakan buku teks. Suruh mencatat terus, males. Ya itu bagian dari kreativitasnya guru masing-masing itu agar siswa itu tidak membosankan. Nah itu. Oke, terima kasih Mas Ronaldi. Sampun tadi gawe santai.